Sebagai bangsa Indonesia, saya ikut senang dan gembira dengan keberhasilan pemerintah Presiden Jokowi menyelenggarakan KTT G20 yang terdiri atas negara-negara berkembang sampai negara maju. Dengan acara ini, saya melihat bahwa kemajuan Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat bagus, di mana dulu kita pada mulanya termasuk negara berkembang, sekarang sudah menjadi negara berkembang sampai maju. Dan bahkan beberapa saat yang lalu dikatakan Indonesia sudah termasuk negara maju. Nah, bagaimana konsekuensi dari penilaian dunia terhadap negara Indonesia yang sudah pada taraf sebegitu bagus? Inilah sebuah analisis trading topik yang akan disampaikan oleh Bapak Yonatan Raharjo, seorang analis santai trending topik yang sudah pernah pergi ke Perancis, Thailand, Singapura, dan negara-negara yang belum dikatakannya pada saya. Baiklah saudara, kita ikuti analisis santai trending topik tentang negara Indonesia sudah sampai taraf menuju atau sudah di tataran negara maju sehingga berhasil menjadi presiden G20. Ya, kita singkirkan dulu tentang pengertian apakah itu negara maju dan apakah itu negara berkembang. Bagaimana keduanya itu mempunyai kriteria-kriteria yang cukup luas. Lebih baik kita di sini konsentrasikan kepada pengetahuan kita tentang G20. Ya, supaya pemahaman kita itu menjadi tidak terfragmentasi hanya oleh karena membahas pengertian demi pengertian, tetapi kurang pada asas manfaat yang menuntun kita kepada sesuatu di dalam pembahasan dari segi apapun akan cukup memberi peran yang berarti di dalam kemajuan kita berperi kehidupan. Nah, tentang G20 lebih baik kita mulai dari alasan didirikannya G20. G20 adalah organisasi dunia yang memiliki peran penting. G20 itu organisasi yang diambil dari kepanjangan Group of 20 yang merupakan forum kerjasama multilateral 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Forum kerjasama multilateral ini membahas tentang ekonomi internasional. Nah, kata G20 sendiri diambil dari representasi 60% populasi manusia di bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto. Nah, ini ada negara-negara yang terkembang di dalam G20. Kita lompati saja karena di sini ada suatu sejarah. G20 itu terbentuk tahun 1999 atas inisiasi kelompok G7, merupakan sebuah upaya sebagai akibat dari munculnya kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi atau permasalahan global yang dihadapi saat ini. Forum ini dibentuk untuk menggapai beberapa isu yang berkaitan dengan krisis ekonomi dunia. Nah, hal yang perlu dilakukan bagi negara-negara yang
berpendapatan menengah yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik adalah diikut-sertakan dalam perundingan demi mencapai solusi. Jadi mencari solusi untuk permasalahan ekonomi global. Nah, sebagai langkah awal, forum baru ini merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Nah, maka ketika Indonesia tadi dipersoalkan tentang masuk G20, dia masuk negara maju atau negara berkembang, dari pemahaman ini sudah jelas bahwa sebetulnya G20 ini bukan hanya beranggotakan negara-negara maju saja, karena sejak awal langkah awal forum baru ini mulai merangkul negara-negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis utama yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Jadi di situ ada negara maju dan ada negara berkembang yang bersama-sama membahas tentang permasalahan ekonomi global itu. Nah, Indonesia sejak kapan masuk G20? Nah, sejak tahun itu, yaitu tahun 1999. Nah, demikian. Yang penting kita sekarang sudah tahu maksud dari G20 itu apa. Nah, sementara Indonesia masuk kemana dengan pertanyaan dari presenter tadi, nah, kita sudah menjawab.